bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Jadi waktu itu karena beliau berdiri, akhirnya memang harus kita minum seperti itu berdiri. Tapi sebetulnya hal ini saya tidak pernah melihat itu sebagai sebuah cara berpikir yang salah, enggak. Baik Ustaz, kita ketemu lagi di sesi tanya jawab jamaah. Baik Ustaz. Nah, Ustaz, kita sama-sama tahu bahwa tentunya kalau kita melihat di Mekah ataupun juga di Madinah gitu ya kan, pelepas dahaga kita salah satunya adalah air Zam-Zam. Nah, kemudian tapi beberapa kali Anda melihat itu banyak orang yang minum sambil berdiri tuh, Ustaz. Yang Anda sempat dengar, bukan sempat dengar, tapi memang yang Anda ketahui kan kita biasanya kalau minum tuh dianjurkan untuk tidak berdiri. Apakah karena memang ini air Zam-Zam jadi ada keutamaan khusus atau jadinya boleh gitu sambil berdiri, Ustaz? Atau bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Mohon penjelasan, Ustaz. Memang itu satu hal yang berseliweran ya. Kayaknya memang bukan salah paham, tapi memang dua sudut pandang yang cara memahami itu. Tapi saya ada satu pelajaran bagus dari Syekh Abdul Razak, ya hafizahullah, di penjelasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Di hadis tentang Rasulullah pernah waktu itu ikut ngantri minum dari air Zam-Zam. Kebetulan waktu itu kan banyak orang. Akhirnya waktu itu beliau ngambil. Kemudian Sayyidina itu beliau minum dalam keadaan berdiri. Nah, teknis ini itu ada yang mengambil secara zahiri, tetapi ada yang memaknai secara makna. Tapi bagi saya tidak masalah. Dua-duanya itu masih dalam koridor pendalilan syariat. Iya, bukan sesuatu yang pakem gitu maksud saya ya. Iya, tapi sebetulnya yang harus diketahui itu asal orang minum dengan duduk itu afdal. Mau Zam-Zam mau non Zam-Zam. Itu lebih ahsan, lebih afdal. Nah, ada orang memahami kasus berdirinya Rasulullah itu kemudian ditunjukkan dengan satu dalil bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Jadi waktu itu karena beliau berdiri, akhirnya memang harus kita minum seperti itu berdiri. Tapi sebetulnya hal ini saya tidak pernah melihat itu sebagai sebuah cara berpikir yang salah, enggak. Karena memang kalau kita ingin melihat jejak-jejak mereka para sahabat, di dalam mereka menerjemah fi'il baginda atau pekerjaan Rasulullah, itu kadang ada seliterlek itu. Nah, itulah beruntungnya kita. Beruntungnya kita berinteraksi dengan sunnah itu luar biasa. Saya pernah selalu ceritakan, Ibnu Umar itu sampai beliau kencing di mana pernah Rasulullah kencing. Karena itu melihat itu ada satu keberkahan bagaimana meniru Rasulullah. Ya, bukan hanya ya, tapi aspek fikihnya mungkin lebih masuk ke aspek maknawi. Kalau bagi saya tidak masalah. Yang penting kalau aspek fikih itu selalu saya ajarkan tuh, aspek fikih itu dia aspek untuk menjelaskan tingkatan hukumnya. Adapun ingin melakukan sebagaimana persis Rasulullah, kalau dia niatkan untuk mengikuti baginda, saya rasa dia dapat pahala. Kalau ingin mengikuti siapa? Rasul. Tapi kata Syekh Abdul Razak, jangan salah difahami kata Syekh. Nah, ini di sini jawaban saya ya, bahwa Rasulullah berdiri pada waktu itu bukan karena ingin sengaja berdiri, karena waktu itu banyak orang ngantri. Nah, khawatirnya Rasulullah dari beliau ngambil air, kemudian duduk, kemudian minum, justru akan menyiksa orang di belakang. Sementara orang masih haus. Saya rasa lebih cocok di situ. Tetapi saya juga tidak men-skip di sini. Karena kalau ada orang ingin melakukan itu, meniru baginda, maka satu sisi dalam dalam mengikuti sunnah itu masuk kategori mengikuti Rasulullah apa adanya, plak sebagaimana siapa? Rasulullah. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Abu ya. Baik, Ustaz, berarti kalau memang kita ada keluangan untuk duduk, maka itu lebih itu lebih afdal, itu lebih ahsan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Baik, sahabat Alisan, semoga dapat menjawab. Dan kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab berikutnya bersama Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.